Saudara, puluhan warga korban bencana longsor yang menimbun belasan rumah di Kampung Cibatu Hilir, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hingga saat ini masih bertahan di pengungsian. Berdasarkan data dari BPBD, sebanyak 79 jiwa, baik warga yang terdampak maupun yang terancam, saat ini mengungsi di tenda pengungsian Kemensos dan sementara sisanya mengungsi di rumah saudaranya. Pasca terjadinya longsor yang menimbun belasan rumah warga di Kampung Cibatu Hilir, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, hingga saat ini puluhan warga yang terdampak maupun yang terancam mengungsi di tenda pengungsian yang dibangun oleh Kementerian Sosial. Warga pun masih bingung sampai kapan akan bertahan di pengungsian. Sementara warga juga masih takut untuk kembali ke rumah karena longsoran kecil masih terus terjadi hingga saat ini. Kebutuhan pokok dan makanan pun saat ini sudah terpenuhi di tenda pengungsian. Bu, ini udah berapa hari, Bu? Tinggal 3 hari. Sama siapa aja, Bu, di sini, Bu? Sama suami, sama anak. Berapa orang? 3 orang. Ya. Nah, emang rumahnya terancam atau terdampak, Bu? Terancam. Terancam. Ya. Dekat berarti longsoran? Iya, dekat. Nah, kenapa? Emang takut gitu atau di rumah atau seperti apa, Bu? Iya, takut. Takutnya malam kalau hujan itu takutnya longsor lagi. Longsor lagi. Makanya di sini. Berdasarkan data sementara dari BPBD, kerusakan rumah terus bertambah akibat longsor. Data yang tercatat ada 13 rumah yang saat ini tertimbun longsor. 6 rumah berada di zona merah dan 58 rumah lainnya terancam. Sementara ada 79 jiwa baik korban terdampak dan warga terancam mengungsi di tenda pengungsian Kemensos. Sisanya, BPBD masih melakukan asesmen data karena sebagian ada yang mengungsi di rumah saudara. Kita dibagi zonasi ya, yang rusak berat 13 unit, terus yang zona merah, yang zona merah itu 6 rumah ya, 6 rumah. Itu terdiri dari 10 kakak, 31 jiwa, dan yang terancam, yang tadi telah diketahui untuk yang terancam juga sekarang ini lagi di tempat pengungsian dengan kondisi hujan tadi sore. BPBD dan sukarelawan kebencanaan saat ini hanya membuka jalur saluran air di lokasi longsor untuk meminimalisasi longsor susulan dikarenakan hujan terus terjadi. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kita akan tanyakan kondisi terkini dari longsor di Sukabumi. Ada jurnalis Kompas TV yang sudah bersiap, Insan Maulana di Cibatu Hilir, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Insan, selamat siang. Hujan deras ini masih terus mengguyur sejumlah daerah. Bagaimana kemudian di sana saat ini kondisinya? Apakah kemudian cuacanya juga masih terus mengalami hujan deras di sana? Ya, terima kasih Sisko dan juga saudara. Memang saat ini di lokasi bencana longsor, baik di tempat kejadian longsor maupun di pengungsian, masih terus hujan. Memang intensitas hujan di sini tidak begitu deras, namun hujan tersebut secara kumulatif terus terjadi sehingga memang mengkhawatirkan warga dan juga relawan di sini. Bahkan hingga saat ini lokasi longsor yang menimbun 13 rumah ini hingga saat ini belum dievakuasi. Karena apa? Karena memang pihak BPBD dan relawan lainnya masih menunggu kajian PPMBG. Apakah nanti mungkin hasil dari kajian PPMBG, apakah rumah tersebut bisa dievakuasi atau direlokasi, dan hingga saat ini masih menunggu kajian. Sementara saat ini saya berada di lokasi pengungsian dan salah satunya yang tepat saya berdiri ini adalah lokasi posko kesehatan, di mana terpantau ada sejumlah warga yang mengungsi. Yang mengungsi itu baik dari yang terdampak maupun yang terancam saat ini mengungsi, dan sejumlah warga memeriksakan dirinya ke posko pengungsian karena memang ada mengalami beberapa keluhan sakit lah istilahnya. Dan memang di pengungsian sendiri sejumlah dapur umum, fasilitas umum pun telah didirikan. Seperti itu, Siso. Baik, untuk lokasi di pengungsian sendiri, apalagi kemudian yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi yang ada di sana, mengingat juga untuk kondisi air dan juga dapur umumnya juga masih cukup terbatas. Di tengah tadi ada juga mengatakan bahwa cuaca ataupun juga kondisi di sana masih terus diguyur hujan. Ya, memang kalau dilihat dari lokasi pengungsian diri, sejumlah fasilitas umum dari dapur umum, posko kesehatan, WC umum hingga air bersih memang sudah ada, namun memang belum maksimal. Bahkan sampai tempat trauma healing atau tempat permainan anak-anak pun ada. Tapi di sini pengungsian di sini perlu diketahui oleh saudara sekalian bahwa
pengungsian ini berdiri di tanah perumahan yang memang alasnya itu tanah. Jadi sehingga ketika hujan terjadi memang di sini pasti becek. Namun hingga saat ini dari kemarin sampai sekarang pihak Kementerian Sosial, BPBD, Tagana dan lain sebagainya mengakali lahan tanah ini dilapisi menggunakan palet kayu sehingga untuk memberikan kenyamanan para pengungsi dan juga relawan untuk beraktivitas di lokasi pengungsian. Dan saat ini memang terpantau di lokasi pengungsian selain kebutuhan pokok untuk dewasa, untuk makanan, untuk obat-obatan, banyak juga para pengungsi yang membawa balita, bahkan sampai ada yang sedang hamil pun saat ini sedang melakukan pengungsian di sini. Sehingga memang kebutuhan-kebutuhan lain yang seperti kebutuhan bayi atau baby kit dan yang lain sebagainya saat ini memang masih terbatas dan para pengungsi masih membutuhkan seperti itu. Dan sisanya memang suplai makanan yang masih terbatas pun masih sangat perlu diperlukan di sini, begitu Sisko. Makanan dan keperluan bayi dan juga anak-anak ini sangat diperlukan mengingat meskipun instansi ataupun juga Kementerian Sosial dalam hal ini juga telah mengupayakan secara maksimal di tengah keterbatasan. Nah, kalau untuk aktivitasnya sendiri yang ada di sana seperti apa? Apakah kemudian ada sejumlah warga dari lebih dari 70 ini yang kembali untuk melihat kondisi rumah atau mengambil barang-barang dan juga apakah sudah bersosialisasi atau berkomunikasi soal relokasi? Ya, memang dari data BPBD di lokasi pengungsian ini terdapat 79 jiwa data sementara mengungsi di sini. Sisanya ada puluhan pengungsi lain yang mengungsi di rumah saudaranya. Saat ini memang aktivitas para pengungsi berjalan normal, yang misalkan kalau ada pengungsi yang bekerja, dia kembali bekerja, namun memang merasa kurang nyaman hingga saat ini. Dan ada beberapa pengungsi pun yang masuk dalam kategori terancam, mereka bolak-balik ke rumah untuk menyelamatkan barang-barangnya untuk dievakuasi ke rumah mereka. Dan beberapa perabotan pun saat ini ada yang diangkut ke lokasi pengungsian dan memang terlihat hingga siang ini banyak para pengungsi yang beraktivitas, bekerja, bertani, berkebun. Dan untuk sebagian para anak-anak saat ini sedang bermain di lokasi permainan trauma healing. Sehingga memang kalau dilihat dari lokasi pengungsian sendiri yang didirikan oleh Kementerian Kemensos, ini merupakan pengungsian terpadu yang satu-satunya yang bisa dimanfaatkan oleh para korban terdampak maupun terancam, begitu Sisko. Baik, aktivitas mulai kembali normal pasca longsor yang berada di Sukabumi dan juga berharap untuk warga di sana segera pulih dan juga khususnya anak-anak dapat menerima trauma healing. Terima kasih Insan Maulana yang melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat.